wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di siang hari, kita bisa berpuasa, di malam hari kita bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah. Tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya bulan yang senantiasa meningkatkan segala hal, khususnya terkait tentang keimanan, yang mana terkait tentang keimanan itu di lain bulan suci Ramadan mungkin biasa-biasa saja, tapi ketika di bulan suci Ramadan itu meningkat, sedekahnya juga meningkat, keimanannya untuk berbuat baik dan seterusnya itu meningkat, karena mengetahui betapa besar Allah akan melipat gandakan pahala di sisinya. Maka dari itu tentunya kita senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita senantiasa berlomba-lomba di hadapan Allah untuk mencari kebaikan sebagai bekal kita kembali kepada Allah. Kita di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ciri orang yang bertakwa itu tentunya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, baik itu tatkala dia sedang lapang maupun tatkala dia dalam keadaan sempit, kesusahan. Dan dia bisa menahan marah. Dan bisa memaafkan kesalahan, kekhilafan orang lain kepadanya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah. Mungkin kisah ini tidak asing lagi, dan kisah ini mungkin senantiasa kita sering dengar juga. Tapi kita tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Kadang-kala orang yang mengingatkan itu justru yang mendengarkan itu kadang-kala keimanannya lebih tinggi daripada yang mengingatkan. Tetapi kita saling-saling untuk mengingatkan. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat itu ingin rumahnya itu dekat dengan Rasulullah. Ada seorang sahabat yang sahabat ini tidak seperti sahabat yang lain. Justru dia ingin yang lebih jauh dari rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah sampingnya itu Masjid Nabawi. Memang sahabat Nabi ini tidak terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak terkenal seperti sahabat-sahabat lain. Beliau adalah Sya'ban. Bukan bulan Sya'ban ya, tapi namanya Sya'ban. Sahabat ini punya sebuah kebiasaan unik, yang mana dia senantiasa sebelum sholat jamaah itu, beliau senantiasa datang lebih awal dan duduk di pojok. Di pojok bukan berarti untuk senden tidur, tidak. Tetapi di pojok itu, kenapa dia milih di pojok? Karena untuk memberikan ruang dan supaya tidak mengganggu sahabat lain untuk beribadah di masjid. Maka suatu ketika di sholat subuh, yang biasanya Sya'ban ini berada di pojok sebelum sholat subuh, suatu ketika Rasulullah tidak mendapati dia berada di pojok itu atau di dalam masjid. Maka Rasulullah bertanya-tanya dalam dirinya,
kemana Sa'ban? Saya tidak lihat. Maka ditunggulah kedatangan Sa'ban itu. Ternyata ditunggu beberapa saat, tidak kunjung datang Sa'ban itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat subuh karena nanti takut kesiangan. Maka setelah itu bertanya Rasulullah kepada sahabat yang lain, saya khawatir ada apa-apa dengan Sa'ban. Adakah yang tahu rumahnya Sa'ban? Maka ada seorang sahabat yang mengerti dan mengetahui rumahnya Sa'ban. Maka rombongan Rasulullah dan sahabat ini menuju ke rumahnya Sa'ban. Dan ternyata jauh sekali. Jadi perjalanannya itu hampir 3 jam. Kalau di sekarang ini hampir 3 jam jalan kaki. Maka ketika sampai di depan rumahnya, maka diketuklah pintu oleh Rasulullah. Kemudian dibukalah pintu itu oleh seorang wanita. Dan Rasulullah salam, setelah salam kemudian bertanya, apakah benar ini rumah Sa'ban? Benar, saya istrinya. Bisakah saya bertemu dengan beliau? Dengan menitikkan air mata, seorang istri tadi mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, beliau tadi pagi sebelum sholat subuh beliau meninggal dunia. Maka Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah itu di beberapa saat kemudian seorang istri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau. Ya silakan. Sebelum Sa'ban meninggal, beliau berteriak 3 kali dan kalimatnya berbeda. Yang pertama berteriak, aduh, andaikan jauh. Yang kedua dia teriak, aduh, andaikan yang baru. Dan yang ketiga dia teriak, aduh, andaikan semuanya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dengan perinci tentang saat itu sakaratul maut, dan semuanya dihadapkan atau diberitahukan oleh Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang tahu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, yang pertama, aduh, kenapa tidak jauh? Mengapa tidak jauh lagi? Sahabat diberitahu oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bagaimana ibadahnya, perjalanan dia dari rumah ke masjid, dan dia mengetahui betapa besar ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia mengatakan, aduh, andaikan lebih jauh lagi rumahku, andaikan lebih jauh lagi, tentunya pahala yang diberikan pasti akan lebih besar. Dia menyesal dalam sebuah kebaikan. Andaikan lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, andaikan yang baru. Di saat musim dingin, ketika Sa'ban mau berangkat ke masjid, sebelum subuh mau berangkat ke masjid, karena dinginnya sampai menusuk di tulang, maka kembalilah dia ke rumah untuk mengambil baju yang baru. Tetapi baju yang baru ini ditutupi dengan baju yang lama, yang jelek, yang lama, dengan harapan supaya nanti ketika ada kotoran supaya bisa dilepas dan menggunakan yang baru. Kemudian di tengah jalan ada seseorang yang kedinginan, hampir mati. Kemudian tanpa berpikir, kemudian langsung dilepaslah baju itu, kemudian diberikan kepada orang yang tadi kedinginan itu, kemudian sambil dipapahnya menuju masjid. Dan dia menyesal, andaikan itu yang baru, tentunya pahala yang diberikan Allah itu lebih besar lagi.
Dan kemudian yang ketiga, Rasulullah memperinci, aduh mengapa tidak semuanya? Karena ketika Sa'ban ini mau sarapan, sarapannya adalah roti dan susu. Kemudian ada seorang pengemis yang datang dan dia mengatakan, saya belum makan selama 3 hari. Maka di situ disigar separuh-separuh, rotinya separuh, kemudian susunya separuh, jadi sama-sama. Kemudian diberikan kepada si pengemis itu. Allah memberikan gambaran pahalanya sehingga dia mengatakan, andaikan semuanya, tentunya pahala itu akan lebih besar lagi. Ini dalam sebuah kebaikan saja ada sebuah penyesalan para jamaah. Maka tentunya di bulan suci Ramadan itu adalah sebuah momen yang mana Allah juga akan melipat gandakan sebuah kebaikan kita, dan tentunya kita berusaha menjadi yang terbaik, menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.